Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sungguh kita bersukacita pada pagi hari ini kita boleh kembali datang ke hadirat Tuhan. Bersama dengan Grace Ministry Church kita akan melakukan ibadah online yang sederhana, namun tetap dengan penuh hormat, tertib dan sukacita datang kepada Bapa di surga. Kami segenap Grace Ministry Church mengucapkan selamat bergabung bersama kami dimanapun saudara berada saat ini, apakah di perkotaan, di pedesaan, di pedalaman, di luar negeri, bahkan selama internet masih bisa siaran ini masih bisa menjangkau saudara. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan namanya, berdoa, dan dengan penuh sukacita mendengar firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Apapun yang menjadi problem, persoalan, kesesakan, kesukaran, dan beban hidup yang sudah hadapi saat ini, mari kita letakkan di bawah kaki Tuhan dan kita yakin bahwa pagi hari ini Tuhan melawat kita. Bagi saudara yang sakit, terbaring lemah di rumah sakit maupun di rumah-rumah, kiranya Tuhan melawat saudara dan Roh Kudus memberikan pengharapan, penghiburan, bahkan Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara apapun yang saudara hadapi saat ini, yang sedang saudara alami, baik sakit jasmani maupun rohani. Mari kita mempersiapkan diri kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Dia, betapa baiknya Tuhan itu. Mari kita sebelum memulai ibadah online ini, kita datang kepada Tuhan, mohon hikmat, bimbingan, pimpinan, penyertaan Tuhan, agar kita dilayakkan datang kepada Dia dari awal sampai selesai ibadah online pada pagi hari. Mari kita berdoa. Amin. Mari kita mulai dengan membuka firman Tuhan dari Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita awali kebaktian ibadah online pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian. Kami puji dengan riang. Biarlah hari ini, pagi ini, hati kita dipenuhi dengan pujian, mengingat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, atas segala apa yang sudah kita hadapi hari lepas hari. Biarlah jiwa kita, hati kita memuji dengan sukacita, memuji kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan sampai pada detik ini. Mari kita naikkan pujian. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga trimat siang, hati kami yang penuh megah. Mari kita naikkan pujian ini dengan menghayati setiap liriknya, dan kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh penuh sukacita. Kami puji dengan riang.
Mari kita habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Betapa ajaibnya Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia dari surga datang ke dunia untuk menebus orang berdosa yang percaya kepada Dia. Kita yang hitam legam di hadapan Dia diberikan anugerah penebusan melalui karya agung penebusannya melalui kayu salib yang rela mengucurkan darahnya yang kudus bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Kita yang berdosa, yang seharusnya layak mendapatkan hukuman, layak mendapatkan murka Allah, kita dilayak. Demikian juga pada pagi hari ini kita dilayakkan oleh Tuhan untuk datang ke hadirat-Nya yang maha kudus, tempat yang maha tinggi. Biarlah hati kita penuh dengan sukacita, memuji, memuliakan Dia, dan tak berhenti-berhenti kita mengingat segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan Tuhan atas apa yang sudah Dia lakukan kepada kita, pemeliharaannya, rancangannya atas hidup kita yang sungguh baik dan sempurna. Mari kita pujikan pujian sorga turun penuhi hatiku. Biarlah pada pagi hari ini hati kita meluap-luap yang penuh ucapan syukur, bersukacita, memuji Dia, menyambut hari Tuhan, hari yang ajaib, hari yang tak terlupakan. Kita boleh datang bersekutu kepada Dia. Mari kita naikkan pujian sorga turun penuhi hatiku. Yesus
Mari kita masuk ke dalam doa. Kita naikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa. Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar lagi. Juga berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan dan kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami ucap syukur pada pagi hari ini di mana kami boleh diberikan kehidupan yang baru, nafas yang baru, boleh menghirup udara yang segar, menikmati segala kebaikan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan curahkan. Kami sungguh mengucap syukur atas semuanya itu. Kami ucap syukur atas berkat-berkat baik itu jasmani maupun rohani, keuangan, penyertaan Tuhan di dalam pekerjaan, usaha, bisnis kami dan studi kami. Berkat-berkat yang kami terima, bahkan terhadap hal-hal yang tidak kami duga. Semua kebaikan, semua kemurahan, semua campur tangan Tuhan di atas segala perkara yang kami hadapi hari lepas hari. Juga kami berdoa untuk kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan di dalam setiap perkara yang kami hadapi. Bahkan Tuhan melindungi kami dari yang jahat. Terlebih lagi kami ucap syukur atas iman yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk tetap percaya dan ikut setia melayani Tuhan. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Sungguh kami ucap syukur atas semuanya itu. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kesalahan kami, bukan karena apapun dari kami, tetapi semata-mata karena kasih setia Tuhan. Kami ucap syukur. Bapa, pada pagi hari ini kami sadar datang di hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami. Dosa-dosa kami, pelanggaran kami, semuanya terang benderang di hadapan-Mu. Dan itu semua bisa menghalangi kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus, tempat yang Maha Tinggi. Kami mengaku bersalah atas setiap dosa dan pelanggaran kami, baik itu dalam pikiran, perkataan, sikap, hati, dan motivasi. Semuanya terang benderang di hadapan, dan tidak ada satupun dosa dan pelanggaran yang bisa kami sembunyikan dari hadapan. Kami mohon belas kasihan-Mu, kiranya darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib membasuh setiap kami satu persatu, melayakkan kami sehingga kami boleh datang dan mengikuti ibadah online yang sederhana pada pagi hari ini sampai akhir. Dan di atas semuanya itu kami boleh diberikan kekuatan, kesegaran, pengharapan, penghiburan. Kami boleh menjadi pribadi yang baru, yang menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Bapak, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami kembali boleh mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami di dalam mendengar pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar lagi. Berkati hamba-Mu yang sudah mempersiapkannya. Biarlah apapun yang disampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Arahkan, tuntun, sedemikian rupa ya Tuhan. Berkati dalam dia berkata-kata. Di dalam dia menyampaikan maksud dan kehendak Tuhan melalui firman. Dan berikanlah kami hati yang terbuka, hati yang tunduk pada firman, hati yang sukacita, hati yang mau dibentuk melalui pemberitaan firman Tuhan. Singkirkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan, dan kami mohon berkat-Mu untuk koneksi internet seluruh peralatan yang kami pakai, baik handphone, laptop, mixer, semuanya kami serahkan kepada-Mu, dan biarlah dipakai untuk segala hormat dan kemuliaan. Bapa, biarlah melalui firman-Mu ini kami boleh tumbuh, berbuah, dan menjadi alat bagi kemuliaan. Singkirkan segala-segala pikiran yang mengembara kemana-mana, kelelahan, kecapean. Biarlah kami Engkau buat segar
mendengar pemberitaan firman Tuhan, dan kami diubahkan menjadi pribadi yang sama sekali baru, menjadi pribadi yang total memuliakan Tuhan, dipakai sebagai alat pemuliaan Tuhan di segala aspek kehidupan kami, di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam usaha, di dalam aktivitas kami mau memakai untuk kemuliaan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami persiapkan, kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Kiranya Engkau berkati persembahan ini, Kau kuduskan sedemikian rupa sehingga boleh dipakai hanya untuk memuliakan nama-Mu. Beri kami sikap yang benar di dalam memberi, motivasi yang benar, dan juga Engkau berkati tangan-tangan yang mengelolanya supaya hanya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini perkenan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ada begitu banyak bencana alam, banjir bandang, tanah longsor, gempa gunung meletus. Bapa di surga, kami sadar kondisi keberdosaan dan kerusakan bangsa dan negara Indonesia. Dosa-dosa kami sudah sampai kepada-Mu. Dan kami mohon ampun, dan biarlah melalui segala peristiwa ini kami diarahkan oleh Roh Kudus untuk bertobat secara total seluruh komponen bangsa dan negara ini. Bapa, kami berdoa untuk para korban, khususnya anak-anak Tuhan yang mengalami korban yang menderita dimanapun mereka berada saat ini. Kau tahu ya, kami mohon belas kasihan. Biarlah mereka mendapatkan bantuan yang selayaknya, secepatnya, dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk Sumatera Barat, Tapanuli, Sumatera Utara, bahkan daerah-daerah lain yang mengalami bencana alam yang serupa, baik itu banjir, tanah longsor, gunung meletus. Tuhan, kami mohon kemurahan, ampunilah kami. Dalam melalui peristiwa ini, kami diarahkan kepada pertobatan seluruh rakyat Indonesia. Kami sadar dosa-dosa kami banyak, korupsi, kerakusan, ketamakan yang merusak alam, sehingga justru itu semua mengundurkan kami. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Kau pertobatkan pada pagi hari ini. Setelah melihat begitu banyaknya korban yang menderita, kehilangan rumah, kehilangan orang-orang yang dikasih, Tuhan pertobatkanlah mereka pembalap liar, pelaku-pelaku bisnis, bahkan aparat pemerintah yang rakus tamak. Tuhan berkati mereka, pertobatkan mereka, pakai kami yang mempunyai akses ke sana untuk mempertobatkan mereka. Kami seharusnya mengelola sumber daya alam ini dengan penuh tanggung jawab, bukan dengan ketamakan atau keragusan. Dan biarlah melalui penghukuman-Mu ini mereka disadarkan dan kembali memperbaiki kondisi kerusakan alam. Setelah turut membangun dan menolong para korban, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini Roh Kudus gerakkan untuk menolong para korban, baik itu melalui dana, keuangan, melalui sumber daya yang mereka punya. Tuhan kiranya berkati. Demikian juga Tuhan memberkati seluruh pejabat yang dengan tulus membantu. Pakai kami anak Tuhan khususnya. Dan Tuhan berkati secara luar biasa.
untuk menyalurkan berkat kepada saudara-saudara kami yang terdampak. Bapak sekali lagi ampuni kami. Biarlah melalui peristiwa ini kami dibawa kepada bertobat dan disadarkan betapa merusaknya kerakusan ketamakan yang kami lakukan. Mereka yang mengaku mengenal Tuhan, tetapi tidak takut akan Tuhan, berkorupsi, memperkaya diri sendiri, biar juga mereka dipertobatkan. Kami serahkan semuanya menanggulangi bencana alam ini ke dalam tangan. Dan biarlah para korban diberikan penghiburan pertolongan yang selayak. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang pada pagi hari ini memberitakan firman Tuhan dimanapun mereka berada, di perkotaan, di pedesaan, di pedalaman, di luar pulau, di lepas pantai, di dalam negeri, di luar negeri, dimanapun mereka berada. Bapak kiranya Roh Kudus melawat mereka dan memberikan kemampuan kepada mereka untuk menyampaikan firman Tuhan dengan benar, dengan baik dan sejelas-jelasnya, dan membawa banyak jiwa datang kepada Kristus, bertobat, percaya, dan beroleh anugerah keselamatan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk seminari dan STT dimanapun mereka berada, para ketua, para akademis, para dosen, para mahasiswa S1, S2, S3. Bapak, Engkau mengetahui segala kesulitan mereka di dalam mengembangkan STT ini. Biarlah Roh-Mu memberkati mereka. Segala kebutuhan mereka kami letakkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi mereka yang berjuang untuk menyelesaikan studi. Kiranya Engkau berbelas kasih-Nya menolong mereka. Demikian juga para dosen yang mengarahkan mereka untuk lulus. Biarlah kelulusan mereka dipakai untuk segala hormat dan kemuliaan. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami sakit penyakit. Apapun sakit penyakit mereka, baik jasmani maupun rohani, yang terbaring di rumah sakit, yang terbaring di rumah-rumah, di dalam nama Yesus, biar Tuhan berbelas kasihan kepada mereka, melawat dan menyembuhkan mereka apapun yang menjadi sakit penyakit mereka. Dan mereka disadarkan bahwa semuanya itu karena belas kasihan Tuhan. Bahkan mereka Tuhan panggil sebagai alat kemuliaan-Mu sendiri. Berkati saudara-saudara kami yang sekarang juga sedang sibuk untuk merawat mereka dengan penuh kasih, dengan penuh kesabaran, dengan penuh pengorbanan, berkorban dana, berkorban tenaga, dan begitu banyak lagi pengorbanan. Biarlah Kau berikan kesabaran, kesabaran, dan terus tetap tekun merawat mereka yang sakit. Hanya kekuatan penghiburan dan pertolongan-Mu yang memampukan mereka. Kami tidak lupa juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami keterpurukan di dalam ekonomi khususnya, di mana semua lini mengalami kelesuan, khususnya anak Tuhan yang sedang berusaha. Tuhan, kiranya yang Kau berbelas kasihan, membangkitkan mereka, bahkan iman mereka diteguhkan, bahwa masih ada jalan di dalam Tuhan, bahwa mereka masih bisa berharap pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil. Kau tarik mereka ya Tuhan, untuk kembali percaya. Tuhan menganugerahkan iman yang makin teguh bila mereka menghadapi ini semua. Khususnya saudara-saudara kami yang ingin undur dari Tuhan, ingin undur dari persekutuan, ingin undur dari gereja. Tuhan pakai kami untuk menarik mereka kembali dekat kepada-Mu, dan Kau berikan iman yang baru kepada mereka. Kami tidak lupa
juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang menikmati sukacita yang luar biasa, baik itu beroleh berkat, jabatan, kedudukan, ataupun berkat-berkat yang lain, misalnya anniversary pernikahan, ataupun hari ulang tahun, hari jadian, di mana mereka menikmati sukacita. Tuhan, kiranya Engkau genapkan sukacita mereka, dan tetap ingatkan mereka bahwa semuanya datang. Bapa di surga, secara khusus kami berdoa untuk Sekolah Teologi Online Surabaya. Di dalam pelayanannya yang sudah Tuhan izinkan beberapa tahun ini, sampai detik ini, dimana Tuhan mengarahkan orang-orang dari bangsa-bangsa, berbagai bangsa. Roh Kudus gerakan untuk mengenal kebenaran Tuhan. Tuhan, kiranya Kau berkati juga hamba-Mu yang mengembangkan stos ini. Bila Tuhan urapi dan kesabaran mengajar dengan penuh dedikasi, dan Kau berkati para mahasiswa dalam mereka belajar kebenaran firman Tuhan, dan berikan kerinduan untuk makin melayani Tuhan, makin giat, makin sukacita, bukan dengan terpaksa. Biarlah pertumbuhannya, perkembangannya kami serahkan ke dalam tangan. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Jessie di Sarawak, Ibu Dea di Taiwan, Ibu Ayu di Hong Kong, Ibu Mercy di Singapura, Ibu Maria di Singapura, Bapak Olivera di Timor Leste. Bapak, Engkau mengetahui keberadaan mereka, Kau mengetahui pelayanan mereka, Kau mengetahui pekerjaan mereka. Biarlah Engkau berkati semua lupa, dan biarlah mereka makin giat melayani Tuhan, makin sukacita. Juga kami tidak lupa juga berdoa untuk saudara-saudara kami, Bapak Punijen di Balikpapan, Bapak Max di Balikpapan, Bapak Rudi, Ibu Christine di Batam, Ibu Miske, Pak Gusti, Bapak Anto di Bali. Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka, di dalam pelayanan mereka. Bahkan ada beberapa yang merintis pos PI. Tuhan, kiranya Engkau berkarya, memberikan hikmat dan apapun yang mereka butuhkan untuk bisa mengembangkan pelayanan dan menarik jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Kami tidak lupa juga berdoa untuk Bapak Novi di Kamboja yang saat ini diberikan kepercayaan baru di tempat yang baru, dengan tanggung jawab yang baru. Bapak, kiranya Engkau memberikan perlindungan dan memberikan iman yang semakin kepada dia. Dan Kau berkati segala pekerjaan dan pelayanan dia. Juga anaknya, Saudara Theo di Korea di dalam studi, Tuhan memberkati pertumbuhannya, masa depannya, imannya. Demikian juga dengan Ibu Novi dalam pelayanan, sehingga mereka semakin giat melayani Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk Bapak Kausim yang saat ini mengalami kurang fit. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyembuhkan. Ibu Ari di dalam usaha pekerjaannya, Tuhan, kiranya Engkau memberkati di dalam pelayanannya. Engkau terus menyertai dan memberikan hikmat. Demikian juga untuk Saudara Puput. Tuhan, kiranya Engkau melawat keluarga kecil ini, menganugerahkan iman yang makin teguh kepada dia di tengah-tengah pekerjaan dan usahanya, keluarga besarnya, supaya dia boleh menjadi teladan. Juga untuk Saudara Hendy di Biak, Tuhan, kami serahkan pekerjaannya, usahanya, keluarga kecilnya ke Tuhan, keluarganya, keharmonisannya ke dalam tangan.
Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati dia dan membuat rajin segala perayaan dan memberkati pekerjaannya di tengah kesulitan yang dia hadapi di Papua. Bapa di surga, inilah seru dan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama. Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita memujikan pujian, hai mari berhimpun. Kita memasuki bulan Natal, dan biarlah hati kita penuh sukacita, mengingat bahwa Allah dari surga datang ke dunia bagi orang berdosa. Bukan hanya supaya kita bisa menikmati hura-hura pesta, tapi kita sadar bahwa dia datang untuk menebus dosa-dosa kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Siapapun kita adanya, mari kita bersukacita. Berhimpun memuji memuliakan namanya. Biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur bahwa Tuhan telah memilih kita, orang yang berdosa, menjadi umat pilihannya. Mari kita pujikan, hai mari berhimpun dan bersuka.
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 58. Firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Salam saudara-saudara yang terkasih. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul bertahan dan tetap melayani memuliakan Tuhan di masa kesukaran. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap orang percaya pasti mengalami masa kesukaran. Apapun itu, apakah tekanan ekonomi, pergumulan, persoalan keluarga, pelayanan yang berat dan melelahkan, bahkan kelelahan rohani, bukan hanya fisik saja. Tidak ada seorang pun yang superman rohani. Dalam artian yang kuat, tahan banting menghadapi berbagai macam tekanan dan beban hidup. Namun pada pagi hari ini firman Tuhan menunjukkan bahwa tidak pernah meminta kita untuk berhenti. Firman Tuhan tidak pernah meminta kita untuk berhenti di dalam mengikut Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Justru Dia memanggil kita untuk berdiri teguh dan tetap melayani. Karena Allah hadir, Allah berdaulat dan setia. Dia sendiri yang akan menjaga, memelihara orang-orang pilihannya yang melayani. Saudara dikasih Tuhan, Paving mengatakan, iman Kristen tidak menghilangkan penderitaan. Sekali lagi, iman Kristen tidak menghilangkan penderitaan, tetapi memberi kekuatan untuk menanggungnya dengan pengharapan. Jadi apapun yang kita hadapi, kalau kita hadapi dengan iman, kalau kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita lihat konteks 1 Korintus 15 ayat 58 ini, di mana Paulus baru saja menjelaskan tentang kebangkitan Kristus dari ayat 1 sampai 57. Dan kebangkitan Kristus ini adalah dasar dari keteguhan dan ketekunan di dalam pelayanan. Dasarnya adalah Kristus sudah bangkit. Artinya kemenangan itu sudah pasti. Bukan mungkin, bukan semoga atau mudah-mudahan. Tetapi pasti kemenangan itu kita dapatkan di dalam Yesus. Ini bukan kesombongan. Karena Tuhan sendiri yang menjamin. Bukan karena kuatnya atau hebatnya kita. Tapi karena Tuhan sendiri yang menguatkan kita. Kristus sudah bangkit, inilah yang menjadi dasar dari keteguhan dan ketekunan di dalam pelayanan. Setiap orang percaya. Dasar berikutnya adalah kemenangan akhir sudah dijamin.
ayat 54 sampai 55. Maut telah ditelan di dalam kemenangan. Dia mati, tapi dia bangkit. Dan kemenangan akhir itu sudah dijamin. Maut telah ditelan di dalam kemenangan. Nah, ketika jerih lelah di dalam pelayanan tidak pernah sia-sia. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak mengabaikan dan tidak membiarkan pekerjaan kita berlalu tanpa arti. Maka lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kepercayaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Betapapun kecilnya pelayanan kita itu, betapapun pelayanan kita itu tidak dianggap oleh orang lain, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh kepada Dia untuk memuliakan Dia. R.C. Sproul berkata, jika Yesus Kristus benar-benar bangkit, maka segala hal yang kita lakukan baginya memiliki nilai kekal. Dan kekekalan inilah yang harusnya menjadi prioritas dalam hidup kita. Yang kita kejar, yang kita utamakan untuk kita kerjakan. Karena kita tidak tahu sampai kapan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Waktu Tuhan itu rahasia. Karena itu selagi masih kita diberikan hidup, lakukan pekerjaan kita, pelayanan kita, aktivitas kita untuk memuliakan Dia. Kita soroti sekarang, berdirilah teguh. Keteguhan di tengah tekanan. Masing-masing dari kita saat ini mungkin mengalami tekanan, beban hidup, masa-masa kesukaran. Berdirilah teguh. Teguh di tengah tekanan, berbagai kesukaran yang kita hadapi saat ini. Ini adalah perintah untuk tidak ciut, untuk tidak runtuh atau tidak menyerah saat kita dihimpit berbagai macam kesukaran. Masing-masing dari kita mungkin berbeda. Tapi satu hal yang sama, kita bisa berharap kepada Tuhan. Adalah sumber kekuatan kita. Dan pertolongan kita hanya dari Dia. Yang menciptakan langit dan bumi. Yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Saudara dikasih Tuhan di momen Natal ini. Marilah kita pandang surga. Marilah kita melihat, memandang Tuhan bala surga yang datang untuk orang berdosa yang percaya. Kita semua orang berdosa, saya, saudara. Dan semua manusia tanpa terkecuali membutuhkan Yesus, membutuhkan juru selamat atau binasa tanpa juru selamat. Apapun yang kita hadapi saat ini, pandanglah kasih juru selamat. Pandanglah kasih yang mulia. Pandanglah kemurnian, kemuliaan Tuhan. Yang bisa melakukan apapun. Karena tidak ada yang mustahil. Tetaplah teguh di tengah badai. Karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan untuk melewati semua badai. Kuasanya sungguh nyata di tengah badai. Saudara yang dikasih Tuhan, berdirilah teguh di dalam iman. Efesus 6 ayat 13 firman Tuhan dikatakan. Dan tetap berdiri. Kita tidak berdiri dengan kekuatan sendiri.
tetapi dengan perlengkapan rohani Tuhan. Ingat, sumber kekuatan kita orang percaya adalah dari Dia. Tetaplah dengan iman. Pertolongannya selalu tepat waktu. Dia tahu saat kita, bahkan pada saat kita mengalami kelelahan, ingin undur, ingin menyelesaikan semuanya. Kita sudah capek. Setiap tetes air mata kita, kesedihan kita, Tuhan. Sekali lagi, sumber kekuatan kita adalah dari Dia. Datanglah kepada Dia. Berdirilah teguh di dalam pengharapan. Roma 12 ayat 12 katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan. Memang tidak mudah. Di saat kita menghadapi berbagai macam ujian, berbagai macam kesesakan. Ngomong itu mudah. Tapi pada saat kita sendiri yang mengalaminya, pada saat kita sendiri terdesak, belum tentu kita tahu. Tapi selalu ingat firman Tuhan di dalam Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Apapun persoalan kita, ekonomi, keruwetan hidup, Dia siap untuk menolong saudara. Berdirilah teguh di dalam kasih kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kasih kepada Kristus itu membuat kita tetap setia ketika kondisi kita tidak stabil. Sebab Dialah yang menguatkan orang-orang yang bersandar dan mengandalkan Dia. Di saat kita sudah tidak mampu lagi berdiri, mintalah kekuatan kepada Tuhan. Di saat pengharapan kita sudah hampir habis, hendaklah firman Tuhan. Selalu ada pengharapan baru di dalam Tuhan. Calvin mengatakan, ketabahan orang percaya bukanlah lahir dari dirinya sendiri, tetapi dari pengharapan yang teguh dalam janji-janji Allah. Kita bisa percaya pada Dia. Janji-janjinya dijaga. Orang siapapun bisa mengecewakan kita. Tapi Tuhan yang menciptakan kita. Dia akan memberikan pengharapan yang baru, penghiburan yang baru, ketabahan yang baru. Bahkan menguatkan kita, lutut yang tidak bisa berdiri lagi, dibuatnya berdiri teguh. Jangan goyah. Konsisten walaupun ada berbagai macam goncangan. Seperti saat ini, begitu banyak goncangan hidup. Saudara-saudara kita yang mengalami bencana alam, tanah longsor, banjir bandang. Hati kita bisa kita arahkan ke sana. Mereka jauh lebih hebat pergumulannya, beban hidup yang mereka ada. Jangan goyah, konsisten walaupun ada goncangan. Saat kita goyah berarti kita kehilangan fokus Tuhan. Kita kehilangan mata yang tertuju kepada Juru Selamat. Dan setan seringkali menggoyahkan iman kita melalui berbagai macam pergumulan. Apakah itu karena dosa pribadi atau karena memang harus proses yang kita jalani dalam hidup ini. Tetaplah teguh di dalam Tuhan.
Saudara dikasih oleh Tuhan. Dunia menggoncang. Tetapi firman Tuhan itu mengokohkan. Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan katakan, firman memberi arah di tengah kabut masalah. Dunia ini banyak masalah. Dan selama orang hidup, pasti punya masalah. Baik itu yang ringan, sampai yang berat, sampai yang kompleks, complicated. Maka tetaplah diam di dalam Tuhan di tengah-tengah apapun masalahmu. Mendekatlah kepada Dia. Jangan makin menjauh. Karena sumber kekuatan hanya dari Dia. Maka kita dimampukan untuk melewati berbagai macam persoalan, kesukaran, beban hidup yang kita jalani. Saudara dikasih Tuhan, godaan itu membuat goyah. Tetapi Roh Kudus menguatkan. 1 Yohanes 4 ayat 4. Firman Tuhan katakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Godaan apapun yang ada, yang kita hadapi, kenyamanan, sakit penyakit, penderitaan, pergumulan, godaan dunia yang menghampiri setiap orang percaya, setiap hari, setiap saat. Kalau bisa menggugurkan iman kita, menggoyahkan iman kita. Tapi kalau kita orang-orang pilihan dan dianugerahkan iman yang sejati, iman kita tidak akan gugur. Godaan dunia itu menawarkan berbagai macam hal yang bisa menggoyahkan iman kita. Roh Kudus yang memampukan kita mengatasi semua itu. Sebab dengan kekuatan sendiri sekali lagi, kita pasti. Saudara dikasih Tuhan, masalah melumpuhkan, membuat kita goyah. Tetapi anugerah Tuhan menopang. 2 Korintus 12 ayat 9 firman Tuhan katakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaunginya. Diperkuat lagi oleh Luther yang mengatakan, ketika segala sesuatu tampak berguncang, tergoncangkan kita, firman Tuhan tetap teguh, dan di sanalah jiwaku bertekan. Apapun yang menjadi persoalan kita, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, melayani. Itu bukan saat kita nyaman, saat kita enak, saat kita lancar-lancar saja. Giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Di sana dikatakan selalu dan giat. Ini adalah panggilan untuk pelayanan yang tidak tergantung pada suasana. Kalau enak, kalau nyaman, kalau serba lancar, baru melayani. Saya mempunyai teman dekat yang dulunya seperti itu. Karena banyak pergumulan yang mereka hadapi, dan dia hadapi, selalu mengatakan, nanti kalau semuanya sudah lancar, kalau semuanya sudah nyaman, kalau semuanya sudah enak, tidak akan, saudara. Justru pada saat panggilan Tuhan untuk melayani kita, tundukkan diri sendiri. Letakkan semua beban hidup, semua perkara, semua kesukaran,
makin dekat kepada Tuhan, makin melayani. Suka ataupun susah, kita mau melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Bukan karena kondisi. Melayani itu adalah respon ucapan syukur. Bukan situasi. 2 Korintus 5 ayat 14 firman Tuhan katakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Kita ini orang yang berdosa, yang hitam legam di hadapan Allah yang Maha Kudus. Bersyukur diberi kesempatan untuk melayani Dia. Saat kita diberikan kesempatan itu, lakukan dengan sukacita. Lakukan dengan tulus, ikhlas, dan semata-mata karena cinta Tuhan, bukan karena motivasi. Supaya banyak relasi, supaya naik jabatan, atau untuk kepentingan diri sendiri. Kita melakukan semata-mata karena cinta Tuhan. Melayani adalah kehormatan, bukan beban. 1 Timotius 1 ayat 12 firman Tuhan katakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Sesuai dikasih Tuhan, Paulus menyadari bahwa dia dipercayakan pelayanan. Dan itu adalah kehormatan yang luar biasa, yang terlalu sayang untuk dilewatkan. Bagaimana dengan kita? Saat Tuhan atau Roh Kudus memanggil kita untuk masuk dalam pelayanan, melayani Dia. Adakah kita melakukan pelayanan saat ini bagi saudara-saudara yang sudah melakukannya? Melakukannya dengan sukacita, dengan giat, dengan berkobar-kobar. Karena Tuhan sudah mempercayakannya kepada kita. Seperti juga kepada Paulus. Ataukah kita melakukannya karena terpaksa? Karena tidak ada pilihan lain? Atau karena apa? Atau karena ada udang di balik batu? Motivasi yang tersembunyi, mari kita jujur di hadapan Tuhan. Melayani adalah bagian dari rencana Allah di dalam kesukaan. Roma 8 ayat 28 yang sangat terkenal itu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan bekerja melalui segala sesuatu, termasuk segala kesulitan, problem yang kita hadapi. Namun kita percaya, bisa percaya janji Tuhan. Sekalipun saat ini bahkan kita tidak tahu sama sekali apa kebaikannya bagi kita. Dari semua yang kita alami, yang semua yang kita hadapi. Tetapi percaya akan janji. Spurgeon mengatakan, kadang pelayanan kita dilakukan dengan air mata. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan satu tetes pun. Banyak pergumulan, banyak persoalan dalam kita melayani Tuhan. Sebab saat kita mengikut Tuhan, melayani Tuhan terlebih lagi, iblis dan kroni-kroninya pasti menyerang kita bisa-bisa. Bisa pribadi kita, bisa pribadi orang yang kita sayangi, yang kita kasih. Bisa juga keluarga kita. Karena itu satu, segala kesukaran problem kesesakan datang. Mendekatlah kepada Tuhan, jangan menjauh. Dasar ketekunan kita adalah jerih payamu tidak sia-sia. Firman Tuhan katakan dengan tegas, jerih payamu di dalam mengikut Tuhan ataupun melayani Tuhan tidak sia-sia. Mungkin saudara sudah berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban
berkorban dana, berkorban perasaan bahkan. Sadarilah, ketahuilah, jeripayamu tidak sia-sia. 3 alasan mengapa jeripaya kita tidak sia-sia. Karena dilakukan untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Kita melayani seperti untuk Tuhan, bukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dasar ketekunan berikutnya adalah karena Tuhan memakai setiap usaha kita. Tidak ada doa, kunjungan, visitasi atau pengajaran atau pengorbanan yang tidak Tuhan pakai. Semua Tuhan pakai, Tuhan kerjakan bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan, untuk memproses setiap orang percaya. Dasar ketekunan berikutnya karena Tuhan menyediakan upah yang kekal. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, bagi Tuhan, itu bernilai kekal. Yang jauh lebih berharga daripada harta yang paling berharga di muka bumi. Karena Tuhan menyediakan upah yang kekal, bernilai kekal. Inilah sukacita dan pengharapan besar kita. Ibrani 6 ayat 10 firman Tuhan katakan, Allah tidak lalai. Tetaplah kerjakan pelayanan dengan giat, dengan sukacita. Berkhof mengatakan providensial, pelaksanaan rancangan ketetapan Allah, menjamin bahwa tidak ada bagian dari ketaatan kita yang akan berlalu tanpa makna bagi kerajaan. Mari kita memegang teguh janji Tuhan. Apapun yang sudah kita hadapi pada saat ini. Ketika masalah menekan, peganglah janji Tuhan. Baca dan renungkan firman Tuhan setiap hari. Ketika hati lelah, ingat kebangkitan Kristus, bahwa Ia sudah menang, maka kita pun tidak kalah. Ketika ingin berhenti, ingat bahwa pelayanan adalah panggilan, bukan pilihan. Tuhan memilih saudara untuk melayani. Bersyukurlah dipakai sebagai alat bagi kemuliaan Tuhan. Ketika saudara merasa sendirian, tetaplah setia. Kesetiaan sekecil apapun di mata manusia sangat besar di mata Tuhan. Ketika hasilnya belum kelihatan sama sekali, percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang memproses, bahkan memurnikan kita. Karena rencananya, rancangan ketetapannya sungguh baik dan sempurna. Rencananya itu tidak pernah gagal. Saudara yang dikasih Tuhan, masa kesukaran bukan alasan untuk berhenti melayani Tuhan. Seperti saat ini, mungkin di antara saudara-saudara yang mengalami korban bencana alam, banjir bandang, rumah hanyut, tanah longsor, kecelakaan, atau bahkan persoalan-persoalan lain. Saudara dikasih Tuhan, masa kesukaran itu bukan alasan untuk berhenti melayani Tuhan, tetapi kesempatan untuk menyatakan kemuliaan Kristus melalui ketekunan dan kesetiaan kita sampai akhir. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam melayani Tuhan. Kita bisa bertahan bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan yang bangkit memberi kita kekuatan, memberi kita pengharapan baru,
memberikan kita kemenangan yang pasti, maka saudara tetap setia mengikuti Tuhan, tetap melayani Tuhan di masa-masa kesukaran. Bersandarlah kepada Kristus, hanya berharap kepada Dia, dan senantiasa hanya mengandalkan Dia segala aspek kehidupan kita, problem dan kesukaran yang kita hadapi. Tetap setia melayani Tuhan sampai akhir. Tuhan memberkati. Amin. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, di mana firman-Mu mengingatkan kami untuk tetap teguh, untuk tetap setia mengikut melayani Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kondisi kesukaran, kesulitan yang kami hadapi pada saat ini. Ampuni kami jika kami ingin meninggalkan Tuhan, ingin meninggalkan pelayanan, ingin meletakkan semua pelayanan kami lakukan, karena kami sudah capek. Tapi pada pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kami, memberikan kesegaran kepada kami, bahkan pengharapan yang baru untuk tetap giat mengikut melayani Tuhan di tengah badai kesukaran yang kami hadapi. Sebab kami yakin Allah yang kami sembah, Dia adalah sumber kekuatan kami, akan menolong kami apapun yang kami hadapi saat ini. Bapa, biarlah Engkau tetap memberikan kami iman yang teguh, khususnya kepada saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam sakit. Dan pakai kami untuk menolong, untuk menyalurkan berkat, untuk menghibur, untuk menguatkan bahwa masih ada Tuhan. Jangan biarkan ya Tuhan kami yang sudah mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan, untuk kami nikmati sendiri secara egois, tapi biarlah kami menjadi saluran berkat. Pakai kami ya Tuhan. Kami siap Engkau utus, bahkan kami siap untuk menyalurkan berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus. Saatnya kita masuk dalam persembahan. Mari kita persiapkan persembahan yang sudah kita persiapkan dari awal, sambil mengingat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemeraanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita persiapkan persembahan kita sambil kita mendengarkan pujian sungguh indah kabar mulia. Di dalam Kristus, di dalam Juru Selamat, kita dikuatkan, kita dimampukan melewati berbagai macam kesulitan yang kita hadapi.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Ingatlah apapun yang menjadi problem, kesukaran, dan beban hidupmu, bahwa Tuhan berkuasa atas semuanya itu. Pertolongannya selalu siap. Dan mari datang kepada Dia, bersandar kepada Dia, berharap kepada Dia, dan hanya mengandalkan Dia. Jangan menjauh, tapi justru saat semuanya itu datang, mari datang mendekat kepada Tuhan, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, setia sampai akhir. Kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita pujikan doksologi. Kita kembalikan segala hormat, pujian, dan sembah hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi, bagi Allah Tritunggal di tempat yang maha tinggi. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, ibadah online kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ada sedikit pengumuman. Stos untuk kelas malam akan libur pada minggu ketiga bulan Desember. Namun minggu kedua masih ada kelas, yaitu kelas hermeneutik, kemudian teologi filsafat, dan juga kelas dan semuanya hari Senin sama Jumat jam 7. Jadi saudara masih bisa mendaftarkan diri jika ingin bergabung. Tetapi untuk kelas Januari 2026 kita akan masuk kembali di minggu pertama, sudah mulai perkuliahan. Silakan mendaftarkan diri di nomor handphone yang sudah tercantum di layar 081803046550. Kemudian juga ada e-book dasar-dasar iman Kristen. Jadi ini adalah buku yang e-book yang bagus untuk kado di bulan Natal ini, kado untuk orang yang sudah kasih, anak saudara, sahabat saudara, pacar, istri, suami, saudara. Silakan sudah bisa memesannya di nomor WA yang tercantum. E-book ini 165 halaman dan harganya 70.000. Itu saja pengumumannya. Selamat hari Minggu, selamat menjalani hidup hari lepas hari, jalan bersama dengan Tuhan, menghadapi berbagai macam kesukaran yang kita hadapi. Tetap giat melayani Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan
silakan saudara bisa